Al-Fatihah. Putusan Batul Masail Senin 29 Jumadil Ula 1443 Hijriah 3 Januari 2022 Masehi. Masalah kandungan seorang wanita yang menghilang. Ada seorang ibu rumah tangga yang sedang menjalani masa hamil 8 bulan, ditinggal wafat oleh suaminya karena suatu penyakit. Setelah 10 hari kematian suaminya, kandungan si istri yang sudah 8 bulan tersebut hilang tanpa melahirkan. Ya, hilang begitu saja. Pertanyaan, apakah ini ada pertanyaan ini masalah USG. Apakah USG sudah bisa menetapkan akan adanya kehamilan dan hilangnya kandungan? USG hanyalah sekedar alat, adapun penetapan ada atau tidak adanya kandungan, maka harus melalui keputusan atau perkataan 2 orang dokter laki-laki atau 4 dokter perempuan spesialis kandungan berdasarkan keilmuan dan alat yang mereka miliki. Jadi alat itu tidak bisa menetapkan, yang menetapkan itu orang. Masalah iddah, apakah iddah apakah iddah yang harus dikerjakan oleh si istri adalah iddah wafat atau iddah hamil? Apakah iddah yang harus dikerjakan oleh istri adalah iddah wafat atau iddah hamil? Kalau iddah hamil ketika melahirkan kan selesai. Kalau iddah wafat itu panjang itu nanti. Maka ini iddah wafat karena istri tadi itu tidak dianggap sebagai hamil karena tidak melahirkan. Kalau orang hamil itu melahirkan. Kalau orang enggak hamil, kalau orang kok terus asalnya hamil kok terus nggak melahirkan, ya namanya nggak jadi hamil, ya nggak hamil. Nah. Kemudian masalah dimulai dari kapan iddahnya? Dimulai dari wafatnya suami. Dimulai dari wafatnya suami. Nah, sekarang masalah sabung ayam. Ini di Temboro ini banyak orang yang mengerjakan sabung ayam. Jadi ini perlu disampaikan mengenai halal ataupun tidakkah sabung ayam atau sabung hewan apa saja. Sabung ayam, sabung kambing, sabung kerbau. Ada kan sabung kerbau ya? Nah, ada sabung sapi, sabung manusia gimana ini? Ya kalau maksudnya untuk apa itu berantem, ya nggak boleh juga, sama dengan sabung ayam. Tapi kalau maksudnya itu berlatih furusyah beda. Berlatih loh, Allah gimana sih? Nggak nyambung katanya. Jadi kalau berlatih furusyah itu beda dengan orang itu disabung untuk dibuat toh-tohan, apa namanya itu, taruhan dan sebagainya, itu kan memang orang disabung mati-matian itu memang. Kalau ini kan berlatih furusyah, beda lagi. Maka bagaimana hukum sabung ayam dalam pandangan Islam, mengingat hal tersebut dijadikan sebagai hiburan, walaupun kadang-kadang tidak ada judinya, hanya hiburan. Melihat ayam kesakitan itu seneng. Nah, oleh masyarakat di sebagian daerah. Kadang-kadang juga sabung manusia, melihat temannya manusia digeyebuke sampai moncrat itu ya, itu seneng. Nah, hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Ini baru hukum sabung ayam saja, belum lagi nanti urusan perjudiannya itu lain lagi. Sabung ayamnya saja kalau hanya untuk dilihat-lihat tok itu aja, itu sudah haram.
Sekarang ganti masalah ikan cupang. Ini juga mirip tapi beda. Yang ini beda. Bagaimana kalau dengan ikan cupang? Salah satu hobi zaman sekarang adalah memelihara ikan. Ikan yang dipelihara bermacam-macam, di antara adalah ikan cupang. Adapun cara pemelihara ini adalah ikan jika tidak boleh berada di satu tempat, karena ikan cupang itu kalau disatukan nanti akan saking menggigit sampai mati salah satunya. Katanya begitu, wallahu a'lam. Satu tempat untuk satu ikan maksudnya adalah tidak berkelahi antar sesama mereka. Walaupun sudah dipisahkan seperti itu, ketika wadah mereka saling berhadapan, biasanya wadahnya itu wadah yang transparan, bening. Sekiranya ikan ini bisa saling bertatapan dengan ikan lainnya, mereka tetap menunjukkan keberaniannya, mekrok begitu apanya itu, sayapnya, siripnya itu. Apakah hal di atas itu menghadapkan kedua wadah ikan cupang dengan satu wadah ikan cupang dengan ikan cupang yang lain termasuk mengadu hewan? Tidak, yang ini tidak termasuk mengadu hewan. Apakah hal itu termasuk menyakiti hewan yang diharamkan? Tafsir, kalau sampai menyebabkan kerusakan fisik pada hewan maka haram juga. Kalau tidak sampai menyebabkan kerusakan pada hewan, itu tidak menyakiti, maka itu tidak haram. Ya, itu sudah benar itu. Sekarang masalah mu'allaf sholat ghaib untuk anaknya yang telah lama meninggal. Pertanyaan, bolehkah seorang mu'allaf misalnya baru 1 bulan masuk Islam mengsolati ghaib anaknya yang sudah mati 1 tahun yang lalu dalam keadaan Islam? Berarti anaknya itu masuk Islam duluan, sudah lama. Kemudian anaknya wafat. Kemudian setelah kurang lebih 1 tahun wafatnya anaknya, dia masuk Islam. Baru 1 bulan pengen mensolati solat mayit anaknya, solat ghaib. Jawabnya adalah tidak boleh. Karena ketika anaknya itu adalah wafat, dia masih belum Islam. Ya, karena dia tidak dapat perintah untuk mensolati mayit pada waktu itu. Berbeda kalau dia ini sudah masuk Islam dulu, kemudian anaknya baru masuk Islam, anaknya masuk Islam itu kemudian wafat, kemudian dia mensolatinya, nggak apa-apa, karena dia itu anaknya mati dalam kondisi dia sudah masuk Islam dan dia sudah dapat perintah untuk mensolati mayit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarsul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri ini sekarang ini kayaknya mulai banyak yang batuk-batuk lagi, ya, sakit juga, yang demam dan sebagainya. Jadi hati-hati, jangan minum es, jangan banyak keluar, ya. Jangan banyak keluar, dalamnya minumnya air hangat itu. Ya. Hati-hati makan juga diteliti, makan yang sehat, jangan makan micin-micinan, aspartam, pengawet, penyedap, itu semuanya usah. Sedap ya kalau sakit, nggak sedap pun kalau sehat. Nah, ya. Kalau kadang-kadang kesehatannya di tempat-tempat yang nggak sedap itu, apa itu? Air. Minum air banyak, nggak ada rasanya air itu, tapi sehat. Ya. Itu. Minum marimas banyak, nanti insya Allah sebentar lagi ya sakit. Minum kerating deng.
Apalagi yang kuning-kuning itu apa? Extra jos ya. Nanti kan jebol ginjalnya malahan ya. Makanya jangan beranggapan perkara yang penting enak, enggak, yang penting sehat. Kalau milih makanan dan minuman itu yang penting sehat. Bukan yang penting itu enak. Belum tentu enak itu sehat. Kebanyakan enak itu enggak sehat. Itu fast food itu yang di jalan-jalan itu enggak sehat. Makan dimasak sendiri di rumah itu lebih sehat. Nah, coba. Makanya yang milih itu harus pinter gitu loh. Kalau kamu itu mulai muda, itu makanannya baik, nanti kamu kesehatanmu juga awet, sehingga otakmu awet, belajarnya jadi awet. Nah, tapi kalau sudah mulai muda, makanannya jadi sampah, dimasukkan, akhirnya jadi sakit, otaknya sakit, nggak bisa mikir, ya akhirnya nggak bisa belajar juga. Tanah otak yang sehat itu ada pada tubuh yang sehat juga. Al-Fatihah.